Meski tak dominasi pertandingan, Madrid berhasil menang dan kembali rebut puncak klasmen La Liga. Lalu apa penyebab kesia-siaan dominasi Atletico? Dan bagaimana taktik Ancelotti mampu membawa keefektifan bagi Madrid? Bila kamu ingin tahu jawabannya, tonton terus video ini. Simeone masih gunakan vakum 3 bek. Witsel kembali dipercaya sebagai bek tengah, tapi kini ditemani Reynoldo dan Felipe. Di tengah, Koke kini ditemani Kondogbia dan De Paul. Sementara lini depan diisi oleh Joao Felix dan Griezmann. Ancelotti tetap mainkan Madrid dalam 4-3-3. Jantung pertahanan kembali dijaga Militao dan Alaba. Lini tengah dikomandoi Toni Kroos, Tchouaméni, dan Modric. Sementara di depan, cederanya Benzema membuat Rodrigo mengisi posisi penyerang tengah. Main di kandang sendiri, Simeone memainkan Atletico cukup agresif saat bertahan. Mereka berusaha merebut bola sedari awal pemain Madrid menguasainya. Hadapi situasi tersebut, Ancelotti memainkan 3 gelandangnya lebih dalam. Toni Kroos, Tchouaméni, dan Modric lebih merapat ke belakang saat di-pressing lawan. Dengan siasat ini, Madrid mampu keluar dari pressing-pressing Atletico. Meskipun begitu, Madrid tak bermain terlalu ofensif di laga ini. Tempo build-up mereka tak cepat dan Carvajal lambat untuk maju ke depan. Maka Atletico banyak bermain dengan 4 bek di belakang. Carrasco sebagai wingback kiri jarang turun ke belakang untuk membentuk formasi 5 bek. Sehingga saat bertahan, Atletico lebih dominan dengan 4-4-2. Selain itu, Madrid sangat jarang memainkan bola di daerah lawan. Mereka hanya lakukan 131 umpan di area lawan berbanding dengan 242 milik Atletico di area Madrid. Meskipun begitu, build-up ringkas ala Ancelotti tampak lebih efektif. Mereka tak banyak melakukan umpan, tetapi efektivitas peluang bisa lebih baik. Memaksimalkan potensi dari para gelandang kelas dunianya, Madrid bisa hasilkan 3 peluang besar. Sebaliknya, Atletico hanya hasilkan 1, padahal shoot atau tendangan mereka 2 kali lipat. Kontribusi tersebut terlihat pada 2 gol Madrid. Gol-gol tersebut diinisiasi umpan cemerlang para gelandang. Gol pertama bermula dari umpan Tchouaméni dan gol kedua bermula dari umpan Modric. Selain itu, fakta bahwa gol pertama dan kedua hanya perlu 7 umpan adalah bukti lain efektivitas build-up Madrid. Mereka tak banyak kuasai bola tetapi mampu memaksimalkan setiap serangan. Beda dengan Simeone, Ancelotti bermain tak terlalu agresif saat bertahan. Saat bola dikuasai kiper atau bek lawan, bola tak berusaha dikejar. Mereka justru lebih sering merapatkan posisi ke lini tengah. Hadapi tekanan tersebut, Simeone membangun build-up dengan 3 bek tengah dan 2 gelandang yang bermain lebih dalam. Kondogbia dan Koke akan main lebih ke belakang membantu build-up. Sementara itu, 2 wingback langsung Simeone majukan saat build-up. Llorente dan Carrasco akan sejajar dengan penyerang di depan. Majunya 2 wingback ini menjadi penanda eksploitasi sisi lapangan yang ingin dilakukan Simeone. Ia ingin memaksimalkan kesejajaran 5 pemain yang bisa ia bentuk di depan saat 2 wingback maju. Taktik ini pun ditopang dengan crossing yang rutin dilakukan. Saat bola dilebarkan ke sisi, maka crossing pun cukup rutin dilakukan. Tercatat Atletico hasilkan 20 crossing di laga ini. Hanya saja taktik ini tampak tak efektif karena akurasi crossingnya hanya 4,7%. Atau hanya 1 crossing yang diterima dan 20 sisanya gagal. Di luar ketidakefektifan crossing, eksploitasi lebar lapangan Atletico tetap berbahaya bila saja tak diantisipasi. Untuk itu, disinilah peran Valverde diperlukan. Ia rutin bermain lebih dalam dan sesekali membentuk formasi 5 bek. Nah, dengan menyamai jumlah pemain yang melebar ini, Ancelotti berusaha membatasi permainan eksploitasi lapangan Simeone. Meski sering turun ke bawah, tak berarti Valverde ingkar dalam tugasnya sebagai sayap kanan.
ia tetap berperan aktif dalam membangun serangan baik sebagai pengumpan atau pencetak gol. Misalnya pada gol kedua, ia tetap hadir di sayap kanan untuk menerima pantulan bola dari mister gawang. Bahkan Valverde tak hanya mengisi sayap kanan dan wingback kanan, ia sesekali bermain ke tengah sebagai gelandang. Kemultifungsian inilah yang membuat Valverde tak pernah tergantikan dalam taktik Ancelotti. Ia benar-benar komplit dalam menopang taktik Ancelotti yang memiliki transisi yang cepat dari bertahan ke menyerang. Oke sobat semua, dapat disimpulkan efektivitas permainan menjadi kunci utama kemenangan Madrid. Meski dominasi pertandingan, serangan melebar Atletico banyak tersia-siakan karena crossing yang tidak efektif. Sebaliknya, Madrid hanya lakukan beberapa kali serangan tetapi mampu hasilkan peluang dan mampu ciptakan 2 gol. Oh iya, sebelum pamit, kalau ada yang ingin ditambahkan dan didiskusikan langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe agar kamu terupdate video-video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa lagi. Goodbye.